Mu Yun tersenyum dan berkata, "Yah, aku yakin, jangan khawatirkan aku. Lagi pula, begitu kita memenangkan Feng Xincheng, kita harus mempertimbangkan apakah kota Xijiang, kota Zhongjiang, kota Sangan, kota Xiagu, dan kota Dongjiang akan takut pada kita dan bersatu melawan kita." Itu benar, Shen Mugui juga berkata, kecuali beberapa tahun yang lalu, Yuan Shizong membuat langkah besar untuk menyatukan 7 kota, tidak ada yang menduduki kedua kota tersebut. Ada orang-orang kejam di sini. Mereka terbiasa dengan kebebasan dan tidak ingin dibelenggu. Bagi banyak orang, tanah 7 kota adalah tempat terakhir mereka untuk melarikan diri dari kejaran. Jika itu menjadi akar kekuatan satu pihak, maka mereka tidak punya tempat untuk menetap dan akan bangkit melawannya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Itu benar, jadi kita perlu mempertimbangkannya." Inilah sebabnya mengapa Mu Yun menghabiskan 10 tahun tidak melakukan apapun selain mengembangkan paviliun awan dengan nyaman. Menciptakan kekuatan sebenarnya tidak sesederhana itu. Butuh waktu untuk terakumulasi. Oke, rencananya sudah diputuskan untuk saat ini. Feng Xincheng tidak monolitik. Ada 8 dan 9. Saya juga ingin mencobanya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Sekarang saya adalah kembaran Dao Hai. Jangan lupa, saya masih seorang master formasi Tao. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Feng Xincheng dapat digerakkan oleh saya." Beberapa orang tertawa. Mu Yun berkata lagi, "Kamu ingin mengatur orang-orang agar mereka semua bisa menungguku di kota sekitar Feng Xincheng, atau di pegunungan dan ladang tandus. Ingat, kamu harus berhati-hati saat meninggalkan kota. Sekarang banyak mata-mata di 6 kota lainnya berada di luar kota Boulder. Jangan khawatir." Setelah berdiskusi, Shen Mugui dan Zhao Wenting mengajak orang-orang untuk bersiap. Malam itu, Mu Yun meninggalkan Boulder City dengan tenang. Di malam hari, banyak bintang seperti air. Feng Xincheng terletak di tenggara kota Jushi, terpisah puluhan ribu mil. Namun, untuk tingkat alam Dao Hai Shen, puluhan ribu mil hanyalah waktu pembakaran dupa. Jarak yang sama ini bukanlah apa-apa. Seluruh negeri Pingzu memiliki luas puluhan ribu mil. 7 kota dengan radius 500.000 li hanyalah sebuah sudut bagi Pingzu. Segera, Mu Yun muncul di luar kota Fengxin. Kota kuno, meskipun berada di langit pada malam hari, juga bersinar. Bahkan pada malam hari, banyak orang yang keluar masuk kota. Mu Yun mengubah penampilannya dan muncul tepat di depan gerbang kota. Berhenti, seorang penjaga kota tampak tegang saat melihat Mu Yun. Nafas orang ini, yang tidak bisa dilihatnya, sungguh luar biasa. "Mengapa?" Mu Yun berdiri dengan tangan di punggung. Ia berpakaian putih dan memiliki postur yang anggun. Dia terlihat seperti anak dari keluarga bangsawan. Gumpalan rambut di keningnya menunjukkan aliran ki di beberapa cabang. Yang dia ubah adalah wajah Xie Qing. Melihat kesombongan Mu Yun, penjaga kota tidak berani menyinggung perasaannya. Dia segera melangkah maju dan berkata, "Tuanku mendapat perintah. Siapapun yang cukup kuat untuk memasuki Feng Xincheng harus mendaftar. Tuan muda, silakan mendaftar." Mendengar ini, Mu Yun mencibir, ada begitu banyak aturan yang dilanggar di Feng Xincheng kecil. "Saya datang dari kota Boulder dan tidak melihatnya seperti ini." Para penjaga tersenyum dan tidak membantah. Situasinya berbeda sekarang. "Nama, Lu Qingfeng. Dari mana asalmu?" Pingzu berbatasan dengan Yanzhou di barat. Orang-orang dari Yanzhou. Segera, tentara garnisun didaftarkan. Mu Yun merapikan pakaiannya dan berkata dengan bangga, "Bisakah kamu pergi? Bayar 1.000 yuan batu untuk memasuki kota." Ketika Mu Yun mendengar ini, dia memotong suara dan membuangnya. Batu Dao Yuan jatuh ke atas meja dan kemudian menjauh. "Tuan Lu, tunggu." Pada saat ini, seorang pemuda kurus turun dari dinding, tersenyum, mendatangi Mu Yun dan menghentikan jalannya. Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa begitu merepotkanmu untuk memasuki Feng Xincheng?" Mendengar ini, pria itu dengan cepat melengkungkan tangannya dan berkata, "Jangan tidak sabar, Tuan Muda Lu. Saya Wang Wu. Saya adalah komandan kecil kota. Baru saja aku mendengar dari Tuan Lu bahwa aku datang dari Yanzhou dan melewati kota Jushi. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan." "Oh." Mu Yun menggosok perutnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Akhir-akhir ini, aku tinggal di udara terbuka dan mulutku agak kering. Tuan Lu, ikutlah denganku." Wang Wu membawa Mu Yun ke Feng Xincheng. Kota Feng Xincheng dan Jushi adalah kota besar yang dihuni oleh jutaan orang. Banyak pejuang datang dan pergi. Faktanya,
Tanah 7 kota memiliki radius lebih dari 500.000 mil, dan tanah 7 kota tidak tandus. Jika tandus, para seniman bela diri di jalan senja tidak bisa melarikan diri ke sini dan bersembunyi. Jika tandus, Sekte Juling di utara dan Sekte Yuanxi di selatan tidak boleh melewatkan tempat ini. Di kota, terdapat restoran dan kamar pribadi. Meja itu penuh dengan piring. Mu Yun mengambil beberapa gigitan dengan sumpit dan mengerutkan kening. Tuan Lu tidak puas. Ini jauh lebih buruk daripada restoran kami di Yansu. Puaslah. Mu Yun tidak berdaya. Wang Wu tersenyum dan berkata, putra Lu adalah seorang pria dari tempat yang besar. Ya, benar. Di tengah kalimat, Mu Yun diam dan hanya makan sayur dan minum. Ketika dia kenyang dengan anggur dan makanan, Mu Yun mengambil tusuk gigi dan mempersembahkan korban gigi. Dia berkata perlahan, baiklah, katakan padaku, ada apa? Tuan Lu, Anda berasal dari kota Jushi. Saya ingin bertanya tentang kota Jushi. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Tampaknya Feng Xincheng masih sangat memperhatikan kota Jushi. Mu Yun berkata perlahan, kota baru Yufeng tidak jauh dari kota Boulder, periksa saja sendiri. Sejujurnya, ini merepotkan. Wang Wu berkata sambil tersenyum, di kota Boulder, ada kekuatan bernama Cloud Pavilion, yang sangat tidak bersahabat dengan Feng Xincheng kita. Sebelumnya, dia juga mengirim beberapa mata-mata untuk mencari tahu, tapi mereka tertangkap. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Semua yang kamu tahu. Mu Yun melirik Wang Wu dan berkata perlahan, di kota Boulder, saya tahu dulu ada beberapa kekuatan, tetapi mereka tidak mungkin ada di meja. Sepertinya pavilion awan yang Anda sebutkan baru didirikan dalam beberapa tahun terakhir, tapi menurut saya sangat aneh. Siapa nama kepala pavilion Yun? Lu Yun. Wakil kepala pavilion, Shen Mugui dan Zhao Wenting, tampaknya berada di alam Dewa Dautai. Ada sekelompok orang kuat di alam Dauhai ya Tuhan, tapi yang paling kuat adalah yang bernama Su Jiangnan, 8 berat Dauhai. Mendengar ini, Wang Wu berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu. Ini Lu Yun, tetapi kamu meminta dukungan, jika tidak, pavilion awan akan ditelan oleh kota-kota lain dalam beberapa tahun terakhir. Omong kosong, setelah 2 atau 3 bulan, Diakon meletakkan tangannya di pavilion Juyun, tetapi saya tinggal di sana selama sebulan. Apa yang Diakon katakan kepada saya, tanya pendeta tahu di pavilion Yun, bukanlah apa yang bisa diperintahkan Lu Yun sama sekali. Lu Yun adalah seekor rubah berpura-pura menjadi harimau. Ya, itulah yang dikatakan Diakon kepadaku. Begitu ucapan ini keluar, wajah Wang Wu langsung menjadi bersemangat, tolong ceritakan lebih banyak tentang saudara Lu. Wang Wu menuangkan secangkir teh dan berkata sambil tersenyum tersanjung. Mu Yun kemudian berkata, saya pikir kota Boulder akan runtuh. Cepat atau lambat, Su Jiangnan, Zhao Yanquan dan 2 orang bernama Zhu Yu dan Zhang Dian sama sekali tidak yakin pada Lu Yun. Bawahan mereka juga setengah hati. Saya mendengar bahwa Lu Yun akan terbunuh beberapa kali jika bukan karena pertanyaan itu. Namun, dikatakan bahwa raksasa Tao dan Lu Yun memiliki perbedaan karena kepentingan mereka. Sekarang di kota Jushi, orang-orang yang dipimpin oleh Su Jiangnan mulai menghubungi pendeta Tao itu secara pribadi, siap menariknya ke kampnya dan membunuh Lu Yun. Mendengar ini, Wang Wu berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa Lu Yun membunuh Cheng Siti, yang merupakan anak ke-7 dari Dauhai. Petik 2. Saya tertawa sampai mati. Mu Yun menertawakan ini dan berkata, saya pernah mendengarnya tentang itu, tapi itu konyol. Konyol, apa yang lucu? Wang Wu terkejut. Para murid pavilion awan di kota Jushi mengetahui hal ini. Wanita raksasa Tao itulah yang mengambil gambar dan diam-diam melukai Cheng Siti dan membiarkan Lu Yun membunuhnya di depan semua orang, yaitu memberi wajah Lu Yun suang. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Apa yang aku bohongi padamu lakukan, kamu bisa mengetahuinya. Begitu Mu Yun mengatakan ini, dia berkata lagi, oh, aku lupa bahwa kalian yang mengabdi pada kota baru dikecualikan. Petik 2. Pada awalnya, Lu Yun dianggap sebagai orang yang sombong, iblis di pavilion awan, dan banyak orang hampir tertipu. Dalam 2 tahun terakhir, saya mendengar bahwa wanita Tao itu tidak puas dengan pembagian bunga Lu Yun, jadi saya diam-diam menyebarkan masalah ini. Petik 2. Dauhai yang berat membunuh 7 Dauhai yang berat. Itu orang-orang Yan kami. Batuk. Ini adalah Tianjiao teratas kami di Yanzhou,
dan kami tidak dapat melakukannya sama sekali. Wang Wu sering mengangguk ketika mendengar ini. Yaitu, Dao Hai Qizong adalah tahap selanjutnya. Tidak mungkin untuk membunuh Dao Hai Qizong jika Anda melewati penghalang 3 dan 6, hanya satu Dao Hai dan satu beban. Tidak peduli seberapa berlawanan dengan langit. Tetapi banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri hari itu. Reputasi Lu Yunlah yang diteruskan. Mereka yang kuat di alam Dewa Laut di semua kota ketakutan. Sekarang tampaknya hal itu sangat mungkin salah. Lu Yunlah yang memberikan momentum pada dirinya sendiri. Apakah ada hal lain? Aku akan pergi berbelanja jika tidak apa-apa. Mu Yun berdiri sambil tersenyum dan berkata, aku tidak punya hobi apapun. Saya harus pergi ke tempat lokal yang bagus setiap kali saya pergi. Hahaha. Saat itu, pintu terbuka dan beberapa sosok masuk. Pria parubaya pertama tertawa dan berkata, kemana Tuan Lu ingin pergi? Saya bisa memimpin. Zhao Sep. Mu Yun memandang pria di depannya, dengan postur sedang dan wajah berkarakter nasional. Ia terlihat sederhana dan jujur, namun momentum kuat dalam tubuh manusia membuat orang merasa berbahaya. Dao Hai 7 kuat, Zhao Zongping. Ketika orang ini datang ke kota Fengxin, dia benar-benar mencapai 7 tingkat Dao Hai. Siapa kamu? Begitu Mu Yun melihat dengan tegang, dia segera melangkah mundur dan berkata dengan dingin, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya bermain di pingsu. Saya punya perintah, jangan main-main. Hei, Tuan Muda Lu, jangan gugup, jangan gugup. Zhao Zongping memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya Zhao Zongping. Apakah kamu Zhao Zongping? Mu Yun tertegun dan kemudian berkata, Zhao Zongping, siapa yang dikatakan ditakuti di kota Boulder? Mendengar ini, Zhao Zongping tercengang. Di Boulder City, apakah ada berita tentang saya? Tentu saja, Mu Yun kemudian berkata, banyak murid di Pavilion Yun yang setia kepada Lu Yun sering mengatakan bahwa Lu Yun membunuh Cheng City, menaklukkan Su Jiangnan, dan menakuti Zhao Zongping. Zhao Zongping adalah, pada titik ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum gemetar, bukan ini yang aku katakan. Jangan katakan yang sebenarnya, kamu melarikan diri, tetapi kamu benar-benar tidak membuat Jiangnan pintar. Mu Yun menghela nafas lagi, Su Jiangnan adalah orang pintar. Berlindung pada Mu Yun sebenarnya mencari peluang. Saya pikir Boulder City akan segera mengubah tuannya. Perubahan kepemilikan, Zhao Zongping segera berkata, saya ingin mendengar detailnya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan tadi, Su Jiangnan sekarang bersatu dengan wanita raksasa Tao. Lu Yun akan mati tanpa pria itu. Bukankah kota Boulder ini akan mengganti tuannya? Zhao Zongping memahaminya, lalu memandang Mu Yun dan berkata, Tuan Lu, dengarkan kata-kata Anda. Saya pikir Anda sama sekali bukan makhluk fana. Ada kesepakatan di sini. Saya tidak tahu apakah Tuan Lu berani melakukannya dia. Beraninya kamu. Mu Yun haha berkata sambil tersenyum lebar, apa yang aku takutkan. Tapi aku tidak akan melakukan hal buruk. Aku akan membuang waktuku sendiri tanpa alasan. 300.000 batu sumber. Zhao Zongping berkata langsung, bagaimana caranya? Katakan sesuatu dulu. 3 batu dan 1 batu dapat dibeli. Itu sangat berharga. Zhao Zongping mengeluarkannya segera setelah dia membuka mulutnya. Tampaknya Feng Xincheng sudah lama memiliki gagasan tentang kota Jushi. Jika tidak, bagaimana dia bisa dibawa ke Feng Xincheng setelah dia mengatakan dia tinggal di kota Jushi? Dan ikuti aku untuk bertemu dengan beberapa orang besar. Di luar gerbang mansion, 16 penjaga mengangkat kepala tinggi-tinggi. Ada sebuah plakat di gerbang dengan 2 karakter besar. Jing Fu, cermin Feng Xincheng pulang. Mu Yun memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Memasuki rumah cermin, Zhao Zongping membawa Mu Yun ke halaman. Deng deng deng, masuk, dorong pintu dan masuk. Di halaman, ada 7 atau 8 sosok berdiri. Setiap orang memiliki nafas yang kuat, dan itu luar biasa. Mu Yun segera gugup dan tampak seperti ketakutan yang berkepanjangan. Inilah Lao Zhao. Melihat kedatangan Zhao Zongping, seorang pria di tengah datang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lu yang kamu katakan adalah dia. Zhao Zongping mengangguk. Pria itu berwajah hangat dan terlihat seperti seorang sarjana Konfusianisme. Ia memiliki tubuh yang panjang dan postur yang luar biasa. Tapi kehadiran wanitalah yang membuat Mu Yun merasa berbahaya. Wanita tersebut terlihat berusia lebih dari 40 tahun, kurus, tampan dan menawan. Kebajikan di cermin, bunga di cermin,
Mu Yun tidak yakin. Zhao Zongping berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, ini adalah penguasa kota baru, Tuan Ren di cermin. Benar-benar, Mu Yun maju dan melengkungkan tangannya. Di cermin, Ren berkata sambil tersenyum, orang dewasa mana yang bukan orang dewasa. Saudara Zhao dan saya seperti teman lama pada pandangan pertama. Saudara Zhao dipaksa keluar dari kota Jushi oleh pencuri kecil Lu Yun. Saya telah merencanakan untuk saudara laki-laki saya. Zhao akan merebut kembali kota Jushi tahun ini. Oh, Mu Yun memarahi diam-diam di dalam hatinya. Dan merebutnya kembali. Setelah direbut kembali, kota Jushi jelas-jelas milik Zhao Zongping. Tetapi sebenarnya kota itu penuh kebajikan di cermin. Sayang sekali, aku dengar Tuan Muda Lu berasal dari Yansu. Di cermin, Ren menatap Mu Yun dari atas ke bawah. Ya, kewarganegaraan Yanzuyan. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, saya tidak bisa menjelaskannya. Begitu dia mengatakan ini, Ren di cermin tiba-tiba melangkah keluar dan langsung mengulurkan telapak tangannya, mengunci leher Mu Yun dalam sekejap, tertangkap oleh Ren di cermin. Kekuatan Tao Mu Yun bergulir di tubuhnya, tapi dia tidak bergerak. Di cermin, Ren mencibir, wah, apakah kamu mahakarya Boulder City? Mu Yun tenang, tapi wajahnya marah. Kerja bagus, Stonehenge. Mu Yun mencibir dan berkata, ayo, bunuh aku. Cobalah, hari ini, kamu bunuh aku. Aku berjanji besok, seseorang akan meratakanmu. Begitu ucapan ini keluar, alis Ren terangkat di cermin. Saudara Jing, Zhao Zongping bergegas maju. Hahaha, di cermin, Ren tiba-tiba melepaskan tangannya dan tertawa. Mu Yun mengusap lehernya, mendengus dingin, berbalik dan pergi. Hei, Tuan Lu, Tuan Lu. Zhao Zongping buru-buru menghentikan Mu Yun. Kenapa, jika kamu tidak membunuhku, kamu ingin menjadikanku tahanan rumah? Mu Yun mendengus dingin, kekuatan Tao-nya meledak dan berteriak, keluar. Kekuatan yang dia tunjukkan hanya 2 kali lipat dari Tao dan Hai, tetapi Zhao Zongping tidak berani bertindak gegabah. Pemuda dari Yanzu ini sungguh luar biasa. Setiap gerakan tidak menimbulkan rasa takut. Ini adalah temperamen alami. Salah paham, salah paham. Zhao Zongping berkata sambil tersenyum, itu semua salah paham. Nenekmu salah paham. Mu Yun putus asa dan memarahi, sekelompok kutu kayu. Mendengar ini, Ren dan Hua di cermin mengangkat alis mereka. Bunuh aku, bunuh aku. Mu Yun mencibir, menurutmu aku takut mati. Aku tidak sendirian di jalan mata air kuning. Yah, baiklah, Tuan Lu dan Saudara Jing hanya mencoba melakukan tes kecil. Lagi pula, sulit bagi kita untuk melakukannya di kota Boulder. Bukan urusanku. Mu Yun mencibir dan mengangkat kakinya lalu pergi. 500.000 batu sumber. Suara itu terdengar dan berkata perlahan, Tuan Lu, bantu kami merebut kota Boulder. Kami berjanji kepada Anda 500.000 yuan batu. Di cermin, Ren melihat Mu Yun pergi. Begitu ucapan ini keluar, langkah kaki Mu Yun tampak kusut. Melihat dia bisa berbicara, Zhao Zongping juga merasakan kegembiraan di hatinya. Saat berikutnya, Mu Yun berbalik, mengangkat satu jari dan berkata langsung, 1 juta, tidak kurang. Secara umum, instrumen Tao 3 tingkat membutuhkan setidaknya 300.000 batu sumber Tao, dan 500.000 sedikit lebih baik. Dan 3 perangkat Tao teratas hanyalah jutaan batu sumber Tao. Kata-kata Mu Yun membuat Zhao Zongping dan Ren di cermin merasakan sakit di hati mereka. Beberapa orang membicarakannya, setengah di muka. Mu Yun berkata langsung, kalau tidak, aku tidak percaya padamu. Dan aku ingin melakukannya, sesegera mungkin. Aku tidak punya waktu menunggu di sini untuk kamu membuat rencana selama beberapa tahun. Mendengar perkataannya di cermin, Ren tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami sudah melakukan persiapan. Tuan Lu, silakan masuk dan bicarakan secara detail. Mu Yun mendengus dingin dan berjalan dengan tangan ke bawah. Di dalam ruangan, di atas meja luas di tengah, terdapat peta yang menandai banyak tempat di negeri 7 kota. Di cermin, Ren membuka pintu ke gunung dan berkata, kami tidak dapat melakukan penyelidikan yang jelas di kota Boulder. Kami mengirim banyak orang bolak-balik, tetapi mereka semua dibunuh oleh seniman bela diri dari Cloud Pavilion. Petik 2. Oleh karena itu, pemahaman kami tentang kota Jushi di Feng Xincheng hanya sebatas pelanggan bisnis dan membeli berita dari mereka. Tapi ada banyak perbedaan dalam beritanya. Saya kira itulah yang diketahui oleh Boulder.
Ia sengaja meminta beberapa pengusaha untuk menyampaikan berita palsu. Mu Yun bersandar di meja dan berkata, serang saja secara langsung. Menurutku kekuatan Paviliun Yun tidak sebaik kamu. Di cermin, Ren berkata sambil tersenyum, kami akan memberikan kejutan. Kami ingin memasuki kota dengan mengenakan karavan, berbicara tentang kerjasama dengan Paviliun Yun, dan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka secara tiba-tiba. Kalau begitu, bekerja sama di dalam dan di luar dan kalahkan Boulder City. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Feng Xincheng telah menggunakan banyak trik untuk menghancurkan Paviliun Yun, menabur perselisihan, dan sebagainya. Bagaimanapun, Kabinet Cloud baru dibentuk selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kita bisa setia? Namun siapa tahu, semuanya gagal. Lu Yun, pemimpin Paviliun Yun, selalu bertanggung jawab atas kota Boulder. Dia peduli dengan segalanya, sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, Feng Xincheng siap memulai. Kamu membutuhkan pria berwajah aneh untuk membawamu ke Stonehenge. Itu benar. Begitu dia mengatakan ini, Ren tersenyum di cermin dan berkata, dengan ratusan Daohai dan Dautai, selama kamu berbaur dan bekerja sama di dalam dan di luar, kota Boulder akan runtuh. Mu Yun mencibir, bahkan jika saya bisa membawanya masuk, Anda tidak tahu distribusi paviliun awan di kota Boulder. Bagaimana cara menargetkannya? Tuan Lu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Di cermin, Ren kemudian berkata, selama Tuan Muda Lu bisa memimpin orang, tentu saja seseorang akan menerimanya. Oh, Mu Yun tersenyum dan berkata, sederhana sekali. Saya pikir saya telah mengambil lebih dari 1 juta yuan batu. Begitu ucapan ini keluar, Ren di cermin berkata terus terang, sebenarnya, itu tidak sederhana. Mungkin Tuan Muda Lu akan terlibat dan akan ada masalah besar. Begitu, Mu Yun kemudian berkata, oke, kapan harus melakukannya, beritahu saja saya. Saya masih memiliki kemampuan Lu King Feng. Tapi jangan sakiti aku, jangan khawatir. Ren mengangguk di cermin. Melihat Mu Yun pergi, Ren di cermin, Hua di cermin dan Zhao Zongping berkumpul. Apakah anak ini bisa dipercaya? Bunga itu mengerutkan kening di cermin. Apakah dia adalah karya Paviliun Awan atau bukan? Selama dia bisa membawa orang-orang kita ke kota terlebih dahulu dan membuat masalah, kita bisa membunuhnya langsung dari luar. Paviliun Awan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kebajikan di cermin penuh percaya diri. 1 juta batu sumber itu. Jika Anda menghancurkan kota Boulder, tidak ada kekurangan batu Daoyuan, tetapi jika Anda memberinya 1 juta batu Daoyuan, Anda juga memberi makan anjing itu. Anda benar-benar menghancurkan kota Boulder dan membunuh anak ini. Oke, ya, 10 hari berlalu dalam sekejap. Mu Yun tidak meninggalkan Feng Xincheng setengah langkah, tetapi bersikap alami dan tidak terkendali di mana-mana di kembang api dan tanah hijau Willow di Feng Xincheng. Ini juga meyakinkan Jing Zongren, Zhao Zongping, dan lainnya. 10 hari kemudian, di aula besar, di cermin, Ren memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, semuanya sudah siap. Cilde Lu bisa mulai, serahkan saja padaku. Mu Yun juga menerima 500.000 batu Daoyuan di muka dalam waktu 10 hari. Saat ini, dia penuh tawa. Saya telah menghubungi seorang diaken di Paviliun Yun, menjelaskan identitas saya, dan mengatakan bahwa saya akan bekerja sama dengan Paviliun Yun untuk membantu Paviliun Cloud menjual pil Tao, instrumen Tao, dan beberapa sumber latihan, dan secara teratur akan membantu mereka membeli sumber daya yang mereka miliki, membutuhkan. Petik 2. Saat ini, dia telah memberitahu saya bahwa wakil pemimpin kabinet di Kabinet Cloud sangat tertarik dengan hal ini dan meminta saya untuk wawancara. Mu Yun berkata, saya berjanji kepada Anda berapa banyak orang yang Anda berikan kepada saya dan berapa banyak orang yang saya bawa. Di cermin, Ren terkejut dan berkata sambil tersenyum, oke. Kalau begitu, ayo pergi. Ya, kebajikan di cermin dan bunga di cermin segera mengarahkan banyak seniman bela diri di Feng Xincheng untuk langsung meninggalkan kota. Mu Yun memimpin jalan, memimpin ratusan orang, mengendarai beberapa burung dan hewan, dan membawa beberapa kotak kamuflase. Dan barang-barang lainnya menuju kota Boulder. Dalam setengah hari, kota batu besar yang berdiri di bumi muncul di depan kita di samping Mu Yun. Zhao Zongping berpura-pura menjadi satu-satunya lelaki tua di senja hari, membungkuk dan menyipitkan mata ke arah kota Boulder. Zhao Zongping, apakah kamu berasal dari kota Jushi sebelumnya? Ya, Lu Yun bajingan itu, menduduki wilayahku. Kali ini,
Aku harus mendapatkannya kembali. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti bahwa kalian hanyalah sebuah kota. Apa yang harus dilawan? Kamu adalah 7 tingkat Dao Hai, dan kekuatanmu tidak buruk. Ikutlah denganku ke Yanzhou, dan aku berjanji kamu bisa melakukan banyak tinju. Bagaimana? Mendengar ini, Zhao Zongping tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, saya tahu saya tidak memiliki potensi, dan tidak ada harapan untuk mencapai alam dewa laut dalam kehidupan ini. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Bagus juga bagiku untuk mendominasi kota batu raksasa. Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Rombongan itu sampai di gerbang. Burung jatuh. Saat ini sudah ada tim yang menunggu di depan gerbang batu. Semua mengenakan pakaian murid Pavilion Yun, energi dan semangat mereka sangat berbeda. Zhao Zongping tercengang saat melihat pemandangan ini. Pavilion awan dengan lebih dari selusin orang tampaknya telah mengubah wajahnya. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, Zhao Zongping juga mengetahuinya di dalam hatinya. Setidaknya Cloud Pavilion telah dikembangkan selama lebih dari 10 tahun. Namun, akan ada beberapa anak inti. Namun, setelah hari ini, Pavilion Cloud akan berakhir. Zhao Zongping telah berada di Pavilion Yun selama bertahun-tahun. Dia sangat mengetahui siapa seniman bela diri di kota Jushi. Dia bekerja keras selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya, hanya 40 atau 50 orang yang bersedia pergi bersamanya. Selama tokoh inti Pavilion Awan dibantai, tidak sulit untuk memenangkan kota Boulder. Di antara selusin pejuang garnisun awan, pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian biru, yang terlihat sangat anggun dan santai. Ini, Mu Yun berada di depan, menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Di samping pemuda itu, seorang pria parubaya tersenyum dan berkata, Saudara Lu, ini Sen Mu Gui Sen, salah satu wakil presiden Pavilion Yun. Tuan Sen masih muda dan menjanjikan. Dia sangat dihargai oleh pemimpin pavilion kita. Pria itu kemudian melihat kembali ke Sen Mu dan berkata, inilah yang saya sebut Tuan Muda Lu Qingfeng. Dia berasal dari Yanzhou dan dapat membantu kami membuka jalur bisnis. Sen Mu tersenyum dan berkata dengan sangat antusias, anak baik Lu, anak baik Lu. Ada semua barang yang saya bawa. Barang-barang itu tidak terlalu berharga. Sen Mu Gui memandangi beberapa burung dan ratusan sosok burung. Lalu dia tersenyum dan berkata, bagus, bagus, Tuan Muda Lu. Ayo, turun. Hei tunggu. Mu Yun berkata, ini adalah ketulusan kami. Bongkar saja keluar kota. Ketika Sen Mu Gui mendengar ini, dia segera mengerti dan berkata, Putra Lu, sejujurnya, Pavilion Awan kami baru didirikan selama lebih dari 10 tahun. Banyak orang menatapnya dengan banyak mata, dan memiliki niat buruk untuk kami. Pavilion Awan Kota Batu Raksasa. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ini caramu memperlakukan tamu di Pavilion Awan? Begitu dia mengatakan ini, pria parubaya itu segera menarik Sen Mu kembali dan membisikkan sesuatu. Setelah sekian lama, Sen Mu kembali dengan wajah kusut, namun akhirnya berkompromi dan berkata kepada ribuan orang, Oke, Tuan Muda Lu, bawa mereka dan ikuti saya untuk melihat Pavilion Lord. Hampir sama, Mu Yun mengatakan, ini dan menatap Zhao Zongping. Mereka tersenyum penuh pengertian, sekelompok orang berbaris ke kota. Namun, saat dia memasuki kota dan berjalan, Zhao Zongping perlahan-lahan merasakan ada yang tidak beres. Semakin banyak Anda pergi, semakin sedikit orang. Apa yang sedang terjadi? Zhao Zongping berhenti dan berbisik, Putra Lu, ada yang tidak beres. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ketika aku melihat Lu Yun di Pavilion Yun nanti, aku akan langsung melakukannya, kan? Ya, kalau begitu, ayo pergi. Zhao Zongping terus berjalan, tapi tiba-tiba berhenti, terlihat jelek dan berkata, tidak. Apa yang salah? Begitu Mu Yun berbalik dan melihat ke arah Zhao Zongping, tiba-tiba, telapak tangannya terkepal, guntur dan kilat keluar bersamaan, dan dia langsung meninju perut Zhao Zongping. Boom, raungan yang memekakkan telinga terjadi. Segera, ratusan seniman bela diri di Feng Xincheng mengubah wajah mereka. Kamu sangat teliti. Zhao Zongping meraung. Zhao Zongping, pucat, menatap Mu Yun. Mu Yun tersenyum saat ini, dan wajahnya kembali ke penampilan Lu Yun. Itu kamu. Zhao Zongping menjadi pucat. Ini aku.
Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke Feng Xincheng untuk bertarung secara langsung, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dan memakan pavilion Yunku. Aku baru saja memutuskan apa yang harus kulakukan. Kamu, Zhao Zongping menutupi perutnya dan merasakan sakit perut. Lalu dia mencibir dan berkata, lakukan apa yang kamu mau. Sayangnya, jika kamu membiarkan kami memasuki kota, kamu akan kalah. Zhao Zongping mencibir, bahkan jika itu sebuah plot, Ren di cermin tidak takut. Selama kita membunuh di sini, mereka akan membunuh langsung di luar kota. Sinyal, ya, segera, Zhao Zong meratakan dirinya dan melepaskan sinyalnya. Asap terangkat, pada ketinggian kurang dari 10 kaki, penghalang muncul di atas langit untuk mengisolasi segalanya. Di luar jalan-jalan sekitarnya, ada pola Tao tak berujung yang muncul di udara. Susunan Tao, wajah Zhao Zongping berubah. Mu Yun mencibir, susunan Tao 3 tingkat, itu cukup untuk menjebakmu. Zhao Zongping, Su Jiangnan berlindung pada saya dan menjalani kehidupan yang sangat lembab. Sekarang dia telah melangkah ke alam Daohai beruas 8. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk berlindung padaku. Zhao Zongping bersenandung, berlindung padamu. Jangan bermimpi, beri muka, tidak mau muka. Mu Yun mencibir, bunuh. Segera, di sekitar jalan, para murid pavilion Daoyun menembak. Su Jiangnan, Zhao Yankuan, Zhu Yu, Zhang Dian dan lainnya, bersama Yungewu, membunuh satu demi satu. Su Jiangnan memandang Zhao Zongping dan berkata sambil tersenyum, Lao Zhao, jangan bertarung dengan gigih. Feng Xincheng sudah berakhir hari ini. Persetan denganmu. Zhao Zongping memarahi dengan marah. Su Jiangnan tahu dia tidak bisa membujuknya dan tidak menahan tangannya. Hanya dengan mengikuti Mu Yun barulah ada masa depan. Boom, Daohai 8 kali, melawan Daohai 7 kali. Keduanya langsung bertarung. Pejuang garnisun awan lainnya mengepung dan membunuh yang lain di Feng Xincheng. Selalu ada orang di kabinet Cloud yang berteriak, menyerah dan jangan membunuh. Tapi karena orang-orang ini bisa dikirim ke sini, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Mereka semua adalah orang-orang setia di Feng Xincheng. Mu Yun berdiri di tempatnya dan melihat perlawanan kuat dari para pejuang kota Feng Xin. Dia juga berhenti menonton pertunjukan tersebut dan langsung memasukinya. Pada saat yang sama, 20 mil di luar batu besar. Di bumi dan di atas awan, ada lebih dari 2.000 orang yang memuja seni bela diri Xincheng. Ren di cermin, Hua di cermin dan yang lainnya memimpin orang kepercayaan mereka. Dan menunggu di sini, selama mereka membunuh di Stonehenge, mereka akan bergegas masuk. Apakah sudah waktunya? 5 orang kuat Daohai bertanya-tanya. Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Di cermin, Ren Nai berkata, Zhao Zongping tidak mudah untuk diprovokasi. Setidaknya itu Daohai Qizong. Tidak sulit untuk memprovokasi tindakan dan keheningan. Ya, di Boulder City, di deretan besar. Raungan itu terus berlanjut. Su Jiangnan dan Zhao Zongping saling bertarung, dan kekuatannya paling mengerikan. 5150. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Su Jiangnan, apakah kamu bersedia menjadi anjing pelari anak ini? Zhao Zongping ditekan oleh Su Jiangnan dan berteriak, kebajikan di cermin akan membantu Anda dan saya mendapatkan kembali kendali atas kota Jushi. Cheng City sudah mati. Bukankah lebih baik jika kau dan aku membagi kota Jushi secara merata? Su Jiangnan sangat marah saat mendengar ini. Bukan dia, katakan ini di depan pemimpin kabinet dan menimbulkan perselisihan. Saya berharap Jiangnan lahir di Pavilion Yun dan meninggal di Pavilion Yun. Tidak mungkin mengkhianati penguasa Pavilion dalam kehidupan ini. Su Jiangnan meraung. Apa-apaan ini? Zhao Zongping tercengang. Apa yang terjadi dengan Su Jiangnan? Apakah diminum oleh Lu Yun? Itu saja yang dikatakan. Zhao Zongping memarahi, apakah kamu gila? Zhao Zongping, Su Jiangnan berkata dengan sungguh-sungguh, menyerahlah. Selamatkan hidupmu dan layani Tuan Lu Ge, kamu tidak akan menyesalinya. Mendengar ini, Zhao Zongping benar-benar tercengang. Su Jiangnan benar-benar gila, benar-benar gila. Boom, raungan pelan terdengar. Di sekeliling, para murid Pavilion Yun terus menyerang. Semua yang menyergap di sini adalah para elit di Pavilion Awan. Mu Yun membunuh satu demi satu orang. Mu Yun, yang berada di alam ganda Daohai, menunjukkan momentum yang lebih mengerikan daripada 6 tingkat Daohai. Zhao Zongping, tiba-tiba,
Mu Yun memandang Zhao Zongping dan berteriak, aku akan memberimu kesempatan lagi, menyerah atau mati. Zhao Zongping meraung, ingin aku menyerah, bocah ganda. Kamu bermimpi, mati. Mu Yun mendengus dingin, dan tubuhnya menukik ke bawah. Guntur dan kilat berubah menjadi roh jahat mengerikan yang menyebar ke seluruh dunia dan langsung menuju ke Zhao Zongping. Melihat pemandangan ini, Su Jiangnan mundur. Mu Yun mendekati Zhao Zongping dan memukulnya dengan tinju. Kekuatan guntur yang menderu berubah menjadi kekuatan destruktif seperti menindas gunung dan lautan dan menyerbu ke arah Zhao Zongping. Bersenandung, wajah Zhao Zongping dingin, tapi dia tidak merasakannya. Dia langsung meninju dan menyapanya. Boom! Raungan rendah meledak dan ruang di sekitarnya terkoyak. Ah! Jeritan terdengar. Seluruh tubuh Zhao Zongping hancur. Satu lengannya langsung digoreng menjadi bubuk. Bagaimana mungkin? Matanya kusam, wajahnya pucat, dan dia menatap Mu Yun dengan aneh. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Boom! Tapi saat itu, Mu Yun langsung menendangnya. Kekuatan telapak kaki menyebar dengan sombong. Guntur dan kilat menderu-deru. Suara berderak terdengar. Seluruh tubuh Zhao Zongping ditutupi oleh petir. Seluruh tubuhnya lumpuh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saya menyerah, saya bersedia menyerah. Zhao Zongping melolong. Itu terlambat. Mu Yun mendengus dingin, dan sosoknya bersinar. Dia mendatangi tubuh datar Zhao Zong dan meraihnya dengan satu tangan. Bang! Kepala Zhao Zongping langsung meledak. Pada saat ini, esensi dan roh yang tak ada habisnya datang dari segala penjuru dan mengalir ke tubuh Mu Yun. Melahap darah dan memurnikan darah pada saat bersamaan. Kekuatan langit dan bumi yang melimpah berkumpul di lautan jiwa Mu Yun. Dao Hai juga berkembang saat ini. Segera, napas Mu Yun naik lagi. Dao Hai 3 kali lipat. Setelah beberapa saat, Su Jiangnan, Zhu Yu dan yang lainnya datang satu demi satu. Selamat, Yang Mulia. Lanjutkan. Lihatlah sekeliling, buka matamu. Su Jiangnan segera tersenyum dan berkata, lebih dari 40 orang menyerah, dan sisanya terbunuh. Mu Yun mengangguk dan berkata, selanjutnya, drama utama dimulai. Dia awalnya berencana untuk menyerang Feng Xincheng, tetapi karena Feng Xincheng berencana menyerang kota Boulder, dia hanya mengambil rencana itu dan mengundang raja ke dalam guci. Keluarkan suar dari orang-orang itu dan biarkan mereka pergi. Ya, belum lama ini, 8 tempat di Boulder City muncul cahaya yang terbit dari langit. Di luar kota, melihat pemandangan ini di cermin, Ren tersenyum dan berkata, Zhao Zongping mulai, bunuh. Pada saat itu, di luar kota Boulder, sosok-sosok membubung ke langit. Ambil Stonehenge, sekarang juga. Membunuh. Lebih dari 2000 seniman bela diri di ranah Dao Hai, Dao Tai, dan Dao Zhu datang dengan keluarga cermin yang kuat. Di gerbang kota Boulder, para seniman bela diri di loteng awan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah dan melarikan diri satu demi satu. Paviliun Awan. Hari ini adalah hari ketika Paviliun Awan dihancurkan. Itu hanya sekejap saja. Di cermin, Ren berteriak, bagi menjadi 4 helai dan masuk masing-masing dari 4 gerbang kota. Ya, segera, 3 orang kuat Dao Hai dan Qizong memimpin ketiga pria dan kuda itu untuk bubar. Di cermin, Ren memandang kota Boulder di depannya dan merasa bahagia. Lu Yun ini benar-benar pria yang baik. Jika Lu Yun tidak membuat keributan di kota Jushi dan mengambil alih kota Jushi, situasi di kota Jushi akan tetap sama seperti sebelumnya. Maka sangat sulit baginya untuk campur tangan. Tapi sekarang, 1 dari 3 pengganggu di kota Jushi telah meninggal dan 1 lagi membelot. Zhao Zongping memenangkan kota Jushi untuk Zhao Zongping. Setelah itu, Zhao Zongping harus dibatasi sendiri. Ini adalah hal yang sangat hemat biaya. Murid Cloud Pavilion, mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Keluarga cermin yang kuat berteriak satu demi satu. Sosok-sosok bergegas ke gerbang kota. Di ujung jalan, sesosok tubuh berdiri diam. Hah! Di cermin, Ren dan yang lainnya melihat sosok itu dan mengangkat alis. Lu Lifeng. Di cermin, Ren berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu kamu, mati. Mu Yun tersenyum. Sosok dan penampilannya pun berangsur-angsur berubah dan berubah menjadi penampilan Lu Yun. Anda, wajah Ren berubah di cermin. Lu Qingfeng adalah Lu Yun, pemimpin Pavilion Yun. Tidakkah kamu mengharapkannya? Mu Yun tersenyum dan berkata, kebajikan di cermin akan memberimu kesempatan untuk hidup.
Lihat apakah kamu bersedia mengendalikannya. Berikan padaku, kamu pantas mendapatkannya. Di cermin, Ren mencibir, hitung aku. Yah, menurutku pavilion Yunmu lebih kuat, atau keluarga cerminku lebih kuat. Boom, boom, kata-kata baik hati jatuh di cermin, dan suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar di 3 gerbang kota lainnya. Dilihat dari sudut pandang ekstrim, kita dapat melihat ada ribuan pola Tao di langit. Susunan Tao, Jen di cermin tercengang, dan itu adalah susunan Tao 3 tingkat. Muyun tersenyum dan berkata, di 4 gerbang kota, saya meninggalkan barisan Tao 3 tingkat. Sulit untuk membunuh lebih dari 4 kali di laut, tapi tidak ada yang bisa melawan kurang dari 4 kali. Oh, ngomong-ngomong, aku punya sekelompok murid di Pavilion Yun, yang telah tiba di Feng Xincheng. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ren tampak jelek di cermin. Lu Yun ini, hitunglah. Jangan panik. Di cermin, Ren berteriak, ada celah besar antara Pavilion Awan di kota Boulder dan rumah cermin di kota Feng Xincheng. Itu hanya beberapa susunan Tao. Benar-benar, Muyun tersenyum, melenturkan jarinya, menghitung garis, dan lampu padam. Pada saat itu, gerbang kota dikelilingi 10 mil, dan setiap persegi kota serta jalan diselimuti pola Tao. Saya telah menyiapkan hadiah khusus untuk Lord Zhongren di cermin. Sejumlah besar muncul di udara. Susunan 3 tingkat, dan ini sama sekali bukan susunan Tao rendah 3 tingkat. Susunan ini membawa tekanan besar bagi orang-orang kuat yang berada di Daohai tingkat pertama hingga ke-6. Terlihat samar-samar, ada lebih dari 8.000 pola Tao yang tersebar. Lu Yun ini, apakah susunan Dao telah mencapai tingkat ini?